betul nggak ketika Zakir Naik, dia ceramah, kemudian dia membahas agama Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, betul nggak dia difasilitasi oleh negara? Ya, kalau saya lihat tadi yang ditunjukkan Bang Edis itu bisa dikatakan difasilitasi. Fasilitasi. Karena dia dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat. Kemudian dia diberikan stadion, Betul Bang disambut Edis. oleh Wapres dan lain sebagainya. Nah sekarang begini Bang, Belum, kalau Bang, orang betul. Islam, tenang sedikit aja Bang. Kalau orang Islam boleh seperti itu, membahas agama orang lain boleh. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh nggak melakukan hal yang sama Bang? Boleh Bang Edis, cuman Masalahnya itu teori. Yang ada ketika orang Kristen mendebat Islam di penjara. Ini Bang Edis, ada kaifiahnya, ada tata caranya. Kalau seperti Zakir Naik, kalau saya amati, beliau itu membahas tentang Kristen itu secara real, bukan mengada-ngada gitu loh, dan tidak ada ujaran kebencian. Baik. Daripada Dr. Zakir Naik. Berbeda dengan Bang Edis ini sebenarnya saya ini naik ke rumah Bang Edis ini karena Sedikit Bang, saya tanggapi dulu dong. Masa nggak boleh saya tanggapi? Gini, menurut Anda, kalau Zakir Naik bahas Kristen kan ya ilmiah, tidak ada penghujatan, real dan lain sebagainya. Bang, itu kan dalam sudut pandang Anda. Bukan hanya opini saya, bukan. Saya melihat bisa dikawal oleh Polda Jawa Barat ya. Jawa Barat. Polda Jawa Barat, kemudian difasilitasi oleh pemerintah atau aparatur negara kan. Maka di situ kalau orang yang cerdas Bang Edis, maka mereka beranggapan Dr. Zakir Naik itu membahas tentang Kristen itu betul-betul mencari kebenaran, tidak ada ujaran kebencian gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang memang menghujat, kemudian terindikasi ada ujaran kebencian, mereka itu tidak akan pernah difasilitasi oleh negara. Baik. Kan Sudah? gitu. Contoh nih, contoh satu. Silakan. Contoh satu. Tadi sebelumnya itu sebelum siapa yang naik itu saya ada mendengar kalau Bang Edis itu ada di Amerika katanya ya. Iya betul. Jadi kalau orang yang cerdas di situ sudah bisa menilai Bang Edis. Kenapa harus membahas tentang Islam itu harus dari Amerika? Kalau memang tidak ada ujaran kebencian yang Bang Edis sampaikan gitu loh. Sudah? Bisa saya jawab? Ya, dijawab. Baik, saya jawab ya gantian ya. Ini enak kita diskusi kalau. Baik. Nah, ini Bang Edis, ini saya suka nih, kita gantian nih. Baik. Saya jawab ya Bang ya. Jadi kalau dari pihak Muslim sendiri yang menilai orang Islam sendiri, maka penilaian itu akan bersifat subjektif. Kalau misalnya Anda tanya kepada pihak Kristen, apakah saya membahas Islam secara ilmiah? Apakah saya menghujat orang Islam? Kalau Anda tanya pihak dari saya, maka jawabannya persis seperti bagaimana Anda menilai Zakir Naik. Maka penilaian ini sifatnya menjadi subjektivitas kelompok. Gitu Bang. Nah, sekarang masalahnya begini Bang. Pertanyaan Anda kedua, kalau memang Anda tidak menghujat, kalau Anda memang membahas Islam secara ilmiah, kenapa Anda harus berada di Amerika? Masalahnya Bang, di Indonesia orang-orang yang membahas agama Islam secara ilmiah itu tetap saja mereka dipenjarakan dan dipersekusi. Mau saya kasih contoh-contohnya Bang. Saya sebutin ya satu persatu. Saya sebutin nama-namanya. 1.
Muhammad Kece. Pernah dengar Muhammad Kece? Ya, terus. Nah, ini Anda nggak tahu. Makanya saya bilang mereka ini yang naik ke sini kebanyakan ngadu ayam baru naik ke sini. Dengarkan ya Bang ya. Muhammad Kece, dia seorang murtadin. Seorang yang meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Dia membuka live begini di YouTube pada waktu itu COVID, di masa COVID-19. Dia mengatakan begini, ketika Muhammad membaca Al-Quran dikerubungin sama jin. Itu ilmiah, itu dalilnya ada dalam Quran, betul nggak? Ketika Muhammad baca Quran maka jin-jin datang, betul atau salah itu? Coba Bang Edis tunjukkan mana yang ada kalau ada. Inilah sulitnya. Baik. Coba tunjukkan. Ya, kita tunjukkan ya. Sebentar. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak tahu isi Qurannya ini. Berat saudara-saudara. Lihat. Lihat ya Bang ya, nih. Ini kisah sekumpulan jin tertegun mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Nih. Ya. Dikisahkan sekumpulan jin tertegun dan terkagum-kagum saat mendengar bacaan Rasulullah. Allah memperlihatkan salah satu keagungan dan kemuliaannya. Segerombolan jin berjumlah 7 atau 9 tampak kusyuk menyimak mendengarkan lantunan Quran. Ini benar yang diomongin Muhammad Kece benar. Tapi umat Islam ngamuk kesetanan. Sebentar, balik dulu. Saya balik dulu Pak. Saya balik dulu ya. Nih. Jawaban Anda harus saya jawab panjang lebar. Muhammad Kece juga mengatakan, umat Islam itu kitabnya adalah kitab kuning, kitab fikih. Mereka percaya kepada kitab-kitab karangan ulama. Itu benar semua. Yang kedua, Saifuddin Ibrahim. Dia seorang ustadz besar di pondok pesantren Az-Zaitun, Indramayu. Itu salah satu pondok terbesar se-Asia Tenggara. Dia adalah salah satu pentolannya di dalam, gurunya di situ. Murtad dia meninggalkan agama Islam. Karena dia tahu ketika dia pelajari agama Islam, maka orang tersebut pasti akan jadi Amrozi, Ali Gufron dan kawan-kawan. Itu dia pernah dengar ketika bom Bali meledak, seandainya beliau ada, nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng beliau khusus ya. Waktu bom Bali meledak, goncang iman dia, berputar-putar kepalanya. Begitu dia cerita ya, kepalanya berputar-putar. Karena apa? Inilah yang selama ini saya pelajari. Inilah iman yang selama ini saya pelajari. Dia tidak bisa mengingkari itu. Bahkan anak-anaknya dikasih nama pejuang-pejuang Islam. Dikasih nama Fikri Homaini. Dikasih nama Saddam Hussein. Supaya apa? Supaya menjadi pejuang-pejuang Islam. Kaget dia, tergoncang imannya ketika bom Bali meledak. Apakah selama ini yang saya percaya, inikah iman yang saya pelajari? Murtadlah dia dari agama Islam. Suatu ketika dia di Manado. Ketika dia di Manado, bertemulah dia dengan seorang supir Grab. Diinjilinya supir Grab itu. Gara-gara menginjili supir Grab di Manado, di penjara dia. Tuh, ketidakadilan. Saifuddin Ibrahim. Terus yang ketiga. Tunggu Bang Edis, tunggu. Ini saya tanggapi dulu sebentar. Kan. Jadi setelah saya update bahwa terkait Muhammad Kece ini, Muhammad Kece yang ditangkap oleh Polri itu bukan seperti opini Bang Edis yang disampaikan tadi, bukan. Ternyata di sini Muhammad Kece ini melakukan sebuah ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan Nabi Muhammad. Kemudian
Sebentar, oke, spesifiknya bagaimana itu? Merendahkan, melecehkan Nabi Muhammad itu gimana maksudnya? Karena Ya. dia katakan Muhammad ketika baca Quran dikerubungi oleh jin. Di sini tidak ada disebutkan itu Bang Edis. Ini Iya, makanya Bang, tidak disebutkan karena orang Islam sendiri akan malu kalau menyebutkan apa sebabnya dia ditangkap. Jadi gini aja Bang, gini Bang. saya update bukan Gini dari- Bang ya, Bang Gus Imam, gini Gus ya. Saya ini kan orang yang memang membidangi bidang ini. Seandainya ada topik di TV One membahas masalah begini, maka saya itu orang yang harus diundang. Kenapa? Karena saya menghabiskan waktu 13 tahun untuk meneliti masalah-masalah seperti ini. Bang Edis ini kan merasa tidak ada keadilan dari pihak Jelas. dari Negara tidak adil, negara ya, tidak dari berbuat adil. polisian lah kan. Jadi gini Bang Edis, kalau menurut saya dari pihak Polda menangkap Muhammad Kece itu tidak semudah prosesnya seperti Bang Edis tadi, ditangkap, disiksa, dipenjara. Bukan seperti itu Bang Edis. Pasti ada ada alurnya kan seperti itu. Ada pertanggungjawabannya. Nah, terus kalau misalkan vonisnya itu 25 kali lipat lebih berat ke Muhammad Kece, mungkin di saat disidik oleh penyidik, berarti Muhammad Kece itu tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dibicarakan di publik Bang Edis. Bang, secara begini saja ya, secara logis aja ya. Kalau kasusnya sama-sama, itu vonisnya nggak boleh jauh-jauh beda. Kalaupun jauh, kalaupun berbeda, misalnya satu tahun, yang satu lagi misalnya 2 tahun, itu nggak jauh beda. Hanya 2 kali lipat, ini 25 kali lipat loh. 5 bulan sama 10 tahun, itu kan 25 kali lipatnya. Kalau 20 kali lipatnya saja, itu baru 10 tahun. Tergantung pertanggungjawabannya. Karena tentunya Muhammad Kece juga punya pengacara kan seperti itu. Ya, tapi intinya kita nggak usah ke situ dulu. Kita bahas yang tadi. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.